I would like to say thank you for coming on my YouTube channel. Let me introduce myself. My name is Tri Kusmawardani. I studied at Gunadarma University. In this presentation, I will discuss about conditional sentence. Let's go. Conditional sentence. Conditional sentence menjelaskan kondisi yang diperlukan untuk hasil tertentu terjadi. Konjungsi if, even if, when, whenever, whether, and unless often appear in conditional sentence. Pada umumnya, kalimat pengandaian terdiri atas dua bagian, yaitu main clause atau induk kalimat dan if clause anak kalimat. Di dalam if clause terkandung syarat-syarat yang harus dipenuhi agar keadaan seperti terkandung dalam main clause dapat terwujud. Oleh karena itu, conditional sentence disebut juga kalimat bersyarat. Type of conditional: zero conditional, first conditional, second conditional, and third conditional. Zero conditional digunakan untuk mengungkapkan fakta umum atau kebiasaan. Dalam hal ini, simple present tense digunakan dalam kedua klausa. From zero conditional: if plus simple present, simple present. Example for zero conditional. Pertama ada fakta umum. Jika saya menyentuh es batu, rasanya dingin. Contoh kedua fakta kebiasaan. Setiap kali saya menyentuh es batu, rasanya dingin. Itu contoh kalimat untuk zero conditional. First conditional digunakan untuk membuat prediksi tentang masa depan atau untuk mengekspresikan niat atau kemungkinan di masa depan. Dalam hal ini, kata kerja dalam klausa bawahan ada dalam present tense dan kata kerja utama dalam klausa independen didahului oleh will atau modal verb lainnya seperti might, should, may, dan lain sebagainya. Bentuk pertama disebut dengan probable conditional, yang artinya bahwa sesuatu akan mungkin terjadi pada waktu yang akan datang ataupun sekarang kalau syaratnya terpenuhi. From first conditional: if or unless plus subject plus simple present plus subject plus future tense, or subject plus future tense plus if or unless plus subject plus future tense. Contoh dari first conditional: if we arrive late, he will be angry with us. I will be happy if you come to my house. Unless you study hard, you will not pass the best. The teacher will punish you unless you do the homework. Pertama, jika kita datang terlambat, dia akan marah pada kita. Contoh kedua, saya akan senang jika Anda datang ke rumah saya. Contoh ketiga, kecuali Anda belajar keras, Anda tidak akan lulus yang terbaik. Dan yang keempat, guru akan menghukum Anda kecuali Anda mengerjakan pekerjaan rumah. Second conditional digunakan untuk berspekulasi tentang hasil di masa depan dari kemungkinan kondisi saat ini, namun tidak mungkin. Dalam hal ini, kata kerja dalam klausa bawahan dalam bentuk simple past tense dan kata kerja utama dalam klausa independen didahului oleh modal would, could, or might. Nah, bentuk kedua ini disebut dengan improbable condition, yang artinya bahwa kejadian tersebut bertentangan dengan yang sebenarnya, karena hal ini merupakan lamunan atau sebuah khayalan saja. From second conditional: if plus subject plus verb 2 plus subject plus word plus verb 1, or if plus subject plus verb 2 plus subject plus past future. Example for second conditional: if I graduate this year, I would go to Paris. If I were prime minister, I would do a great job. If I were going to Paris, I would bring my passport. Third conditional digunakan untuk berspekulasi tentang hasil masa lalu dari suatu kondisi yang tidak terjadi di masa lalu. Dalam hal ini,
kata kerja dalam klausa bawahan dalam bentuk past perfect tense. Kata kerja utama dalam klausa independen adalah partikel masa lalu, didahului oleh modal would have, could have, or might have. Nah, tipe ketiga ini menggambarkan suatu kejadian yang bertentangan pada masa lampau dan tidak ada harapan akan terlaksana karena merupakan sebuah lamunan pada masa lalu atau disebut impossible condition. From third conditional, if plus subject plus past perfect plus subject plus past perfect future plus verb 3, or subject plus past perfect future if plus subject plus past perfect plus verb 3. Example for third conditional. If I had graduated this year, I would have gone to Paris. If I had known her number, I would have called her. She could have finished the exam if she had had more time. Contoh kalimat pertama, jika saya lulus tahun ini, saya akan pergi ke Paris. Contoh yang kedua, jika saya mengetahui nomornya, saya akan menghubunginya. Contoh yang ketiga, dia bisa menyelesaikan ujian jika dia punya lebih banyak waktu. Nah, di sini ada beberapa catatan penting yang harus kalian tahu. If itu adalah ekspresi yang paling sering digunakan dalam klausa, tetapi sebenarnya ada ungkapan yang lain yang bisa kita gunakan. Contohnya, even if, provide, unless, unconditional, and as long as. Nah, di sini ada beberapa contoh kalimat. Contoh yang pertama, Anda akan pergi malam ini bahkan jika Anda tidak mau. Contoh yang kedua, Anda dapat mengadakan pesta ulang tahun asalkan Anda tidak berisik. Contoh yang ketiga, kami akan menjual peternakan kepada Anda dengan syarat Anda membayar tunai. Dan contoh yang keempat, kecuali Anda melakukan sesuatu, dia tidak akan kembali. Atau jika Anda tidak melakukan apa-apa, nah apa? Nah, di sini ada contoh kalimat dari zero conditional. Contoh yang pertama, setiap kali teman sekamar Anda mendengkur keras, saya tidak bisa tidur. Contoh yang kedua, setiap siswa mungkin kecewa jika mereka tidak dapat nilai bagus. Contoh yang ketiga, jika Anda menuangkan minyak ke dalam air, itu akan mengapung. Nah, ini contoh kalimat dari zero conditional. Nah, di sini ada beberapa contoh kalimat untuk first conditional. Contoh yang pertama, jika Anda mengirim surat ini sekarang, dia akan menerimanya besok. Contoh yang kedua, jika saya melakukan tes ini, saya akan memperbaiki bahasa Inggris saya. Contoh yang ketiga, jika besok turun hujan, saya tidak perlu menyirami tanaman ini. Nah, ini beberapa contoh kalimat untuk penggunaan first conditional. Nah, selanjutnya ada beberapa contoh untuk penggunaan kalimat pada second conditional. Contoh yang pertama, saya akan mengundang semua teman saya jika saya mempunyai rumah di tepi pantai. Contoh yang kedua, jika saya kaya, saya akan memberikan uang kepada orang miskin. Dan contoh yang ketiga, kalau saya bintang film, saya akan sangat terkenal. Nah, ini adalah beberapa contoh untuk penggunaan kalimat pada second conditional. Oke, selanjutnya ke contoh kalimat untuk penggunaan third conditional. Di sini ada 3 kalimat. Yang pertama, jika Anda bertanya kepada saya akan membantu Anda. Contoh yang kedua, jika saya mengetahui nomornya, saya akan memanggilnya atau menghubunginya. Nah, contoh yang ketiga, jika dia naik bus, dia tidak akan tiba tepat waktu. Nah, ini adalah contoh kalimat untuk penggunaan third conditional. Oke, cukup sekian presentasi saya. Thank you for your attention.